وما بكم من نعمة فمن الله. Tidak ada satupun nikmat yang kau gunakan hari ini kecuali datangnya dari Allah. Makanya kalau ke masjid itu jangan sombong. Jalan lihat teman kemudian lagi nongkrong, ayo ke masjid yuk. Titip ya, saya dengan teman udah akrab begitu. Titip ya. Kemudian dengan refleks kemudian kita bilang awas neraka. Seakan-akan kita yang memvonis. Padahal kita mampu ke masjid ini aja nikmat dari Allah. Maka bersyukur kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada satu pun nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kalau kemudian syukur itu diperintahkan oleh Allah, lalu apakah Allah itu membutuhkan syukur kita? Sampai kemudian Allah mewajibkan kita ini harus menjadi apa yang bersyukur. Apa Allah butuh? Maka jawabannya tidak. Allah itu enggak butuh dengan syukur kita. Lalu untuk apa syukur kita hari ini? Maka kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Syukur kita itu untuk diri kita masing-masing. Syukur kita itu untuk kita, bukan untuk Allah. Hari ini kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Untuk siapa? Untuk kita kemudian bekal di hari akhir nanti. Orang yang kemudian melaksanakan sholat datang ke masjid sungguh-sungguh dia, karena dia sadar betul bahwa tidaklah nikmat sehat dan sempatia dan iman yang kemudian Allah tanamkan dalam hatinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid. Dan tentu sholat berjamaah di masjid ini merupakan hal yang sangat utama dibandingkan kemudian kita sholat di rumah masing-masing. Tapi saya lemas lagi baru pulang kerja, mau ke masjid kayak rasanya lelah sekali. Maka ketahuilah bahwa lelah yang kita lakukan di dunia ini bagian dari cara Allah menunjukkan betapa nikmatnya istirahat surga nanti. Berlelahlah. Setelah apapun kita jangan sampai kemudian kita sholat di rumah, sholat di masjid. Kenapa? Karena banyak keutamaan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Nabi SAW itu kemudian memberikan pelajaran kepada kita tentang Abdullah bin Abi Umi Maktum. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu orang yang sudah usianya sangat tua sekali. Saking tuanya, kemudian Allah menutupi matanya dari bermaksiat. Kalau bahasa sayanya sih begitu. Kalau bahasa orang buta, tapi saya membahasakan Allah tutup, Allah jaga matanya dari bermaksiat kepada Allah. Maka kemudian dia berangkat ke masjid itu setiap waktu sholat. Sampai kemudian suatu hari dia ke masjid sholat subuh, kemudian meminta keringanan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini kalau sholat zuhur, asar, maghrib dan isya masih ada yang menuntun. Ini kalau sholat subuh tidak ada lagi yang menuntun. Kenapa? Karena suasananya sudah gelap. Bolehkah saya sholat subuhnya di rumah? Maka Nabi SAW tidak kemudian mengatakan, oh nggak boleh.
Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal sami'tal azan, apakah engkau mendengar azan? Maka katanya, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, aku mendengarnya. Maka kata Rasulullah, datangilah panggilan Allah itu. Orang buta saja kalau dia mendengarkan azan, Rasulullah mengisyaratkan utamakan sholatnya berjamaah di masjid. Apalagi kalau kita ini sehat-sehat semua, masih bisa melihat, masih bisa melangkah. Kenapa? Karena memang kelelahan, keletihan yang kita lakukan di dunia ini, walaupun sifatnya paksa, kita memaksakan diri untuk kemudian meraih ridhonya Allah, maka itu merupakan cara Allah memberikan gambaran bahwa kelelahan kita di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita masuk dalam surga Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalau mau istirahat jangan di dunia, mati masuk surga, disitulah semua abada, sehat, usia, hidup selamanya, bahagia selamanya. Dunia ini sementara. Berapa banyak di antara kita kemudian paginya senang, siangnya susah, sorenya senang, malamnya susah. Kenapa? Karena memang itu sifat dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu zinah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya dunia ini adalah sendang gurau, senang-senang aja. Ketemu sama Pak DKI mungkin hari ini, nggak tahu besok ketemu lagi apa enggak. Kita cinta dengan anak dan istri kita, pasti kemudian kita akan meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Dan itu merupakan sifat dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia syukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu milih untuk tidak bersyukur, Allah tak butuh. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya dan Allah Maha terpuji. Dari sekian banyak hamba Allah, hanya sedikit yang bersyukur. Apa Allah rugi? Enggak. Allah itu enggak. Karena Allah Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya. Maka di antara sekian banyak manusia, hanya beberapa saja yang mendatangi rumah-rumah Allah, maka kemudian Allah berikan nikmat yang berlimpah kepada mereka. Bukankah sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27? Kemudian kata para ulama, 27 derajat itu satu derajatnya saja itu jaraknya 500 tahun. Bagaimana kemudian 27 derajat? Nah, kita aja kalau dikasih pilihan, milih uang 100.000 atau 2 miliar, pasti 2 miliar. Nah, kenapa kalau kemudian dalam urusan kembali kepada Allah kita nggak milih sesuatu yang istimewa? Bahkan kemudian di antara kita ini merasa bahwa sholat itu kan masih panjang waktunya. Sholat maghrib masih lama lah, entar dulu. Isya, apalagi Isya, lama waktunya, santai aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dalam Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sudah tentukan waktu sholat. Yang sholatnya di luar ketentuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Saya sholat, celaka. Kenapa? Karena di luar waktu yang ditentukan oleh Allah. Bahkan nanti di akhirat itu orang yang sama-sama sholat itu bertemu, satu di surga, satu di neraka. Maka kemudian yang di surga bilang, wah, masalah kau bisa kok kamu masak neraka sakor? Bukankah kamu dulu sholat bareng kita, sama-sama sholat? Kemudian kata yang di neraka apa? Innau, sesungguhnya aku bukanlah termasuk orang-orang yang sholat. Yang benar, sholatnya di dunia itu adalah fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai sholatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syukur itu adalah